Selamat berjumpa lagi dengan channel Edmisa, channel yang berbagi informasi tentang dunia pendidikan. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang informasi penting untuk pensiunan PNS. Tiga informasi penting bagi pensiunan. Yang pertama terkait dengan 5 isi pengumuman Taspen terkait dengan pemindahan penyaluran manfaat pensiun. Yang kedua, kabar gembira, gaji diusulkan naik. Segini persentase yang diusulkan dan rezeki baru 3,7 juta rupiah bagi pensiunan golongan ini yang akan cair bulan depan atau bulan Juli 2025. Mari kita masuk di pembahasan terkait dengan beberapa poin utama yang kita bahas dalam video kita kali ini, yaitu baru-baru ini Taspen akhirnya buka suara terkait dengan pemindahan penyaluran manfaat program pensiun yang akan mulai diberlakukan di bulan depan beserta 5 poin penting pengumumannya. Kemudian yang kedua terkait dengan kenaikan gaji 2025 yang mana diusulkan naik dan berapa persen kenaikannya. Kemudian yang ketiga, rezeki baru pensiunan yang mana ada pensiunan golongan tertentu yang bakal dapat 3,7 juta mulai bulan depan. Mari kita masuk di informasi pertama terkait dengan pemindahan pengumuman Taspen, 5 isi pengumuman Taspen terkait dengan pemindahan penyaluran manfaat yang akan mulai diberlakukan mulai bulan depan. Pengumuman ini didasarkan atas pertanyaan dari salah satu netizen, ya. Apakah Taspen sekarang bermusuhan dengan BTPN sehingga pensiunan yang mengambil pensiun harus pindah? Kalau alasan penipuan nggak masuk akal katanya. Soalnya tiap bulan para pensiunan autentikasi, pasti ada sesuatu antara Taspen dan BTPN. Nah, ini menjadi pertanyaan serius ya, karena memang terkait dengan pemindahan penyaluran manfaat yang akan diberlakukan di bulan depan, itu memang orang bertanya-tanya, apakah memang karena hanya ada penipuan? Kalau alasan penipuan kenapa nggak masuk akal gitu ya, masih banyak yang bertanya-tanya. Dan akhirnya terkait dengan pertanyaan ini ya, kenapa hanya dua bank itu saja ya, BTPN dan BWS. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Akhirnya Taspen buka suara terkait dengan hal itu. Nah, ini di sini ya, sehubungan dengan pemberitaan terkait pemindahan penyaluran manfaat program pensiun dari mitra bayar bank ke kantor pos. Jadi, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut di sini. Taspen menyampaikan 5 poin penting terkait dengan pemindahan penyaluran manfaat program pensiun ini. Kita lihat apa saja 5 poin pentingnya terkait dengan pemindahan ini. 5 isi Begini, bayar Rp65.000 per bulan untuk aplikasi streaming, lalu Rp54.990 per bulan untuk aplikasi musik, lalu Rp150.000 untuk aplikasi fitness, dan lebih banyak lagi biaya untuk aplikasi lain. Sungguh pemborosan. Mengapa tak coba YouTube Premium hanya dengan Rp69.000? Bayangkan punya semuanya dan seluruh layanan YouTube tanpa jeda. Pilihan yang ramah di kantong. YouTube Premium, coba 1 bulan gratis. 5 isi pengumuman Taspen terkait dengan pemindahan penyaluran manfaat. Yang pertama adalah terkait dengan hal yang mendasari. Taspen menjelaskan bahwa terkait dengan pemberitahuan pemindahan penyaluran manfaat program pensiun dari mitra bayar bank ke kantor pos. Yang pertama, mendasari optimalisasi pemanfaatan aset negara dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional sejalan dengan amanat undang-undang. Jadi bahasanya bahasa umum aja ya. Kemudian yang kedua, Bank Wori Saudara, Bank SMBC Indonesia, dan Bank KB Bukopin merupakan 3 dari total 44 mitra bayar Taspen. Opsi pembayaran manfaat pensiun bagi peserta Taspen masih sangat luas dan tidak terbatas hanya pada ketiga bank tersebut katanya. Jadi maksudnya banyak bank-bank lain katanya kan, jadi kan tidak hanya terbatas pada bank itu saja gitu. Tapi tetap aja yang masih bertanya kita gitu, kenapa BTPN dan BWS saja yang pindahkan gitu. Kemudian yang ketiga,
terkait dengan pengumumannya, yang ketiga itu adalah Taspen menjelaskan bahwa Taspen dan Pos Indonesia telah berkolaborasi erat untuk memastikan perluasan jangkauan layanan, memperkuat sinergi BUMN, dan memastikan setiap peserta dapat menerima haknya dengan mudah dan nyaman di seluruh pelosok Indonesia. Nah, kemudian yang keempat, dengan adanya penyesuaian, Taspen menjamin pendampingan peserta melalui proses transisi ini. Kemudian yang kelima, Taspen senantiasa berpegang pada prinsip 5T, tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat dalam setiap layanan yang diberikan kepada peserta. Dan akhirnya, barulah nanti gaji itu cair, yang mana akan ada perpindahan dari Bank, BTPN, dan BWS pindah ke kantor pos untuk pencairan gaji mulai bulan depan, yaitu bulan Juli 2025. Nah, inilah kenapa dua bank itu mengalami perpindahan. Inilah jawaban Taspen terkait dengan pemindahan dua bank itu ke mitra bayar. Kemudian kita masuk ke informasi selanjutnya terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Ini gaji diusulkan naik. Nah, ada informasi terkait dengan gaji yang diusulkan naik. Gaji PNS TNI Polri diusulkan naik imbas dari wacana kenaikan gaji hakim yang diumumkan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu. Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim sebesar 280% saat menghadiri pengukuhan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2025 di kantor Mahkamah Agung, Jakarta pada Kamis 12 Juni 2025 lalu. Ia menyampaikan bahwa gaji hakim akan naik demi kesejahteraan dengan kenaikan yang bervariasi. Persentase tertinggi mencapai 280%. Untuk kenaikan gaji hakim tertinggi diberlakukan bagi golongan paling junior dan memastikan semua hakim mendapatkan kenaikan yang signifikan. Kenaikan gaji hakim yang diumumkan Presiden Prabowo dilakukan karena belum ada kenaikan hingga 18 tahun terakhir, sehingga menjadi pertimbangan yang cukup penting. Di samping itu, sebagian besar hakim diketahui belum memiliki rumah dinas dan hanya tinggal di rumah kontrakan saja. Meskipun sudah ada wacana mengenai kenaikan gaji hakim sebesar 280%, namun belum ada dokumen resmi melalui peraturan pemerintah terkait dengan realisasinya. Hal tersebut masih menjadi bahasan dan kajian yang lebih mendalam dari DPR dan ketersediaan APBN tahun 2025. Akibat wacana kenaikan gaji hakim sebesar 280% yang diumumkan Presiden Prabowo, terdapat usulan mengenai kenaikan gaji PNS TNI Polri. Mau belajar tapi harus nungguin kota malam. Mengenai kenaikan gaji PNS TNI Polri. Usulan tersebut disampaikan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Prabowo, Susi Pujiastuti, ya. Ia meminta agar gaji PNS TNI dan Polri ikut naik hingga 200% sehingga adil bagi seluruh golongan. Susi Pujiastuti meminta agar semua golongan pegawai di instansi pemerintahan juga mendapatkan kenaikan gaji setelah gaji hakim yang diumumkan naik oleh Prabowo Subianto. Melalui unggahan di sosial media X milik Susi Pujiastuti, ia menyampaikan agar gaji PNS, TNI, dan Polri bisa naik hingga 200%. Usulan tersebut agar semua golongan bisa layak dan kompatibel dengan swasta, asalkan memenuhi syarat dan profesionalisme yang berlaku. Kenaikan gaji bagi PNS, TNI, dan Polri dilakukan untuk mengurangi tingkat korupsi dan membuat ASN yang berkualitas di instansi pemerintah. Terkait dengan usulan formal mengenai kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri belum dilakukan dan realisasinya belum dapat diwujudkan dalam waktu dekat karena harus dikaji terlebih dahulu. Mengingat prioritas Prabowo saat ini adalah memberikan kenaikan gaji bagi hakim hingga 280%. Sebagai informasi, kenaikan gaji bagi PNS yang berlaku saat ini adalah 8% dan sudah ditetapkan melalui PP nomor 5 tahun 2024.
Sedangkan untuk pensiunan 12% kenaikannya sudah ditetapkan semenjak 2024 juga melalui PP nomor 8 tahun 2024. Nah, itu terkait dengan gaji yang diusulkan naik. Selanjutnya, nah kita masuk di informasi rezeki baru pensiunan yang siap cair 3,7 juta rupiah. Bapak Ibu, sebentar lagi para pensiunan, baik itu golongan 1, 2, 3, dan 4 akan kembali menerima pencairan di bulan Juli mendatang. Pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 sedang menunggu waktu untuk menerima pencairan gaji yang akan dicairkan pada bulan Juli 2025. Seperti yang diketahui, kebijakan yang mengatur tentang gaji pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 telah ditetapkan diatur di dalam PP nomor 8 tahun 2024. Berapa gaji yang akan diterima oleh pensiunan dan rezeki baru, ya. Kalau kita lihat, nominal gaji pokok saat ini untuk golongan 1 itu tertinggi itu di 2.256.700. Kalau kita lihat di sini, belum ada golongan 1 ini yang mencapai 3,7 juta. Ya. Kemudian kalau kita lihat di golongan 2, tertinggi itu 3,2 juta. Nah, jadi ada 2,8, 2,9, 3 juta, dan 3,2 juta. Masih belum ada yang tembus 3,7 juta. Kemudian kita lihat lagi golongan 3. Nah, di golongan 3 tertinggi itu 4 juta. 29.600. Di sini kita lihat ada nominal gaji pokok yang mencapai 3,7 juta, yaitu 3.709.200. Ya. Nah, inilah gaji baru, rezeki baru yang akan diterima oleh pensiunan golongan 3 yang mana akan mendapatkan gaji pokok hingga 3.709.200 atau 3,7 juta. Inilah yang akan dicairkan mulai depan atau rezeki baru yang akan cair mulai bulan depan. Rezeki baru ini akan cair untuk semua golongan ya beserta nominal gajinya di sini kita lihat nominal gajinya. Tetapi yang akan mendapatkan hingga 3,7 juta untuk gaji pokok maksimalnya adalah golongan 3B. Walaupun sebenarnya mulai dari 3B sampai ke 4E ini berpotensi mungkin ada juga yang 3,7 juta. Ya, tetapi kalau kita lihat di sini yang nominal gaji pokok tertingginya 3,7 adalah golongan 3B. Jadi rezeki baru yang akan dicairkan mulai bulan depan itu adalah gaji pensiunan mulai Juli 2025. Yang di sini kita lihat adalah gaji pokoknya saja, belum kita hitung terkait dengan tunjangan lainnya. Nah, itulah informasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu informasi penting yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.